Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Selamat pagi. Ya. Supaya kalian semangat ya, kita tepuk semangat dulu ya. 3 kali. Tepuk semangat. Ya. Kita hari ini alhamdulillah ketemu lagi dalam pembelajaran akidah akhlak ya anak-anak. Tapi sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus berdoa? Karena semua segala sesuatunya untuk dimudahkan oleh Allah. Maka untuk itu berdoa sekarang dari KM-nya. Siapa satu orang ke depan, sok. Ke depan untuk memimpin doa. Ayo dipimpin, sok. Siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli waliwalidayya amin. Sok Rimon untuk duduk kembali yang memimpin doanya ya. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai ya, sebelum untuk memulai pembelajaran seperti biasanya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa nanti yang dipanggil maka acungkan tangannya ke depan untuk bilang hadir untuk laki-laki atau hadiro untuk perempuan. Sebentar Bapak absen dulu satu persatu ya. Alpin. Hadir. Ya. Anissa, Hadir. Rahman, Firda, iya hadir Firda, Eljara, hadir, Iqbal, anak Iqbal ada, Kaila, Kiran, Karin, Iqbal Hambali, hadir, Ilyas, Mutakin, Saipul, mana Saipul? Hadir Saipul ya. Repan, mana Repan? Jahra, ada Jara. Ya, acungkan tangannya Jara ya. Ayeni, ada. Najwa, ya Hajkia gitu ya, Tajkia bukan. Nopita, hadiro. Aini, Jakira, mana Jakira ada? Jakira. Terus Najril, Wildan, Muhaladun, ada. Agil, mana Agil? Ya. Safira, ada Safira. Raka, Apis, ya. Mana Apis? Setia. Sandi, ada Sandi ya. Oke anak-anak sekalian yang Bapak cintai, sebelum melakukan sebuah pembelajaran untuk menimbulkan rasa nasionalisme kita terhadap negara ini, marilah kita sama-sama untuk menyanyikan lagu nasional kita, yaitu Garuda Pancasila. Maka untuk itu marilah kita sama-sama untuk menyanyikan
Garuda Pancasila. Ayo mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak sekalian, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang akidah akhlak, ya. Tentang akidah akhlak yang pertama ini, Pak. Oh, tentang akidah akhlak, ya. Tentang akidah akhlak minggu kemarin kalian belajar tentang apa, masih ingat? Tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna yang kemarin masih ingat apa pelajarannya? Al-Wahid dan Al-Ahad. Asmaul Husna artinya nama apa? Nama-nama yang baik. Sedangkan Al-Wahid artinya apa? Ya, Allah yang Maha Esa. Pintar, alhamdulillah kalian masih mengingat, ya, di persepsi ku Bapak hari ini. Maka untuk yang selanjutnya kita akan belajar Asmaul Husna, yaitu tentang As-Somad, ya. Untuk As-Somad ini mudah-mudahan kalian, ya, yang pertama agar siswa mampu untuk mengartikan, ya. Jadi sekali lagi, maksud dan tujuan kalian belajar As-Somad ini yang pertama yaitu siswa mampu untuk mengartikan atau untuk mengartikan atau memaknai dari kalimat Asmaul Husna. Dari itu yaitu As-Somad. Yang kedua yaitu supaya kalian mampu untuk mengimani, ya, atau bersifat teguh terhadap keteguhan kita yaitu kepada Asmaul Husna, As-Somad. Yang ketiga, kita kalian mampu meneladani di dalam kehidupan sehari-hari atau mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, karena kita itu sebagai manusia yang namanya belajar itu tidak seharusnya belajar, akan tetapi mengaplikasikan atau meneladaninya di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembelajaran hari ini yang pertama Bapak akan membahas tentang As-Somad. As-Somad itu artinya Maha dibutuhkan. Siapa yang dibutuhkan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah itu tidak butuh kepada makhluknya, akan tetapi makhluk hidup itu butuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikatakan makhluk hidup itu berarti terbagi ke dalam 3 bagian: manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu semuanya bergantung kepada siapa? Allah. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya kita membutuhkan pertolongan kepada Allah. Untuk yang selanjutnya itu adalah pengertian daripada As-Somad. Jadi sekali lagi, As-Somad itu yaitu artinya Maha dibutuhkan. Siapa yang membutuhkan? Yaitu makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Kita mampu untuk berdoa dan kita akan melakukan permohonan itu yaitu kepada Allah, ya. Untuk yang selanjutnya
As-Somad ini ya, supaya kita mampu berteguh ya, berpegang teguh terhadap As-Somad ini, kita berpatokan atau mengacu melihat kepada firman Allah, yaitu dijelaskan di dalam surat Al-Ikhlas yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu atau esa. Jadi Allah itu tidak dua, tidak tiga. Allah itu esa. Jadi kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kita tidak dibenarkan menyembah kepada selain Allah, kepada berhala, kepada patung, kepada yang lainnya, itu tidak dibenarkan. Jadi salah satu agama yang kita anut menurut agama Islam yaitu Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang selanjutnya ayat yang kedua, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Apa Allahus somad? Yaitu artinya dialah Allah yang Maha Esa. Dialah Allah yang Maha Esa. Itu yang kedua, itu Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah itu tempat kita meminta sesuatu. Kita membutuhkan sesuatu itu, membutuhkan pertolongan itu hanya kepada Allah. Dilarang kita menduai ya, atau menyembah atau meminta pertolongan kepada selain Allah. Ayat yang ketiga itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi Allah itu tidak beranak ya. Allah itu tidak punya anak dan tidak pula diperanakan. Atau misalkan kalian mengira apakah Allah itu beranak atau tidak? Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah itu satu. Allah itu tidak kawin ya. Lain lagi dengan manusia. Untuk selanjutnya lam yalid walam yulad, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Jadi tidak ada kedudukan yang sama derajatnya dengan Allah. Allah itu satu ya derajatnya. Tidak ada yang menyamai. Allah itu bersifat kekal, abadi, tidak rusak. Sedangkan yang diciptakannya makhluk hidup dan semua bumi ini semuanya rusak itu atau binasa yang diciptakan oleh Allah. Tapi Allah itu tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Allah tidak akan rusak. Jadi inilah kita harus berpegang teguh kepada agama, yaitu untuk memperteguh diri kita tidak ada agama lain, tidak ada Tuhan lain yang harus kita sembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang selanjutnya, kita sebagai manusia harus mampu mengaplikasikan atau meneladani di kehidupan sehari-hari tentang sifat as-somad. Di antaranya mana aja? Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tempat meminta segala sesuatu. Jadi apabila kita membutuhkan sesuatu itu, kita itu memohon kepada Allah. Contohnya kalian misalkan punya cita-cita ingin jadi polisi ya, ingin jadi ABRI, ingin jadi polwan, ingin jadi dokter. Berarti kita belajar. Selain daripada kita belajar dan berikhtiar, maka kita diwajibkan untuk berdoa. Sama dengan tanaman. Kalau tanaman itu pengen gemuk, pengen bagus, maka harus dipupuk terlebih dahulu. Misalkan si ini menanam jenis timun. Timun itu pengen gemuk, pengen bagus, maka dipupuk. Sama manusia pun. Kalau kita menginginkan keinginan kita tercapai, kita berikhtiar, kita berdoa. Jangan membebankan kepada Allah, tapi kita harus berusaha dan berdoa. Itu yang pertama. Untuk yang keduanya, gemar membantu orang lain yang membutuhkan. Kita harus gemar.
harus bisa membantu orang lain. Apabila orang lain membutuhkan sesuatu dari kita, maka bantulah. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang apa? Menjadi pribadi yang tidak baik atau pelit. Jadi apabila ada teman kalian yang membutuhkan sesuatu, itu harus kita bantu siapapun itu ya. Yang ketiga, bersikap rendah hati dan tidak sombong kepada orang lain. Banyak nggak di dunia ini yang sombong? Ada tidak? Ada ya. Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah tidak boleh sombong walaupun harta kita banyak misalkan, karena itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah orang sombong itu harus kita lawan dengan kesombongan? Tidak boleh. Kesombongan itu harus dilawan dengan rendah diri. Jangan sampai api dilawan dengan api. Api itu harus dilawan dengan air supaya keberadaannya tidak menyala yang besar ya. Untuk yang selanjutnya, menjadi manusia yang bermanfaat bagi di sekitar kita ya. Kita sebagai manusia harus bermanfaat bagi orang lain. Apa bermanfaat? Ada kebaikan untuk orang lain. Ada pepatah mengatakan seperti ini. Kalau harimau meninggal, itu meninggalkan apanya? Harimau mati meninggalkan belangnya. Kalau manusia mati meninggalkan kebaikannya ya. Maka kita sebagai manusia harus menjadi bermanfaat di sekitar kita bagi orang lain. Jangan sampai kita tidak bermanfaat bagi orang lain. Jadi sekali lagi, Bapak menyampaikan kepada kalian semuanya, kita sebagai manusia harus menjadi bermanfaat bagi orang lain. Sampai di sini pembelajarannya selesai. Setelah Bapak tadi berceramah dan menjelaskan kepada kalian semuanya, kalian tentunya akan mengerti tentang apa yang telah Bapak sampaikan kepada kalian semuanya. Maka dengan ini Bapak membagi tugas kelompok ya. Kelompok ini nanti presentasi ke depan ya, untuk membacakan yang disimak dari Pak Cecah itu apa tadi, yang disampaikan oleh Bapak itu apa tadi ya. Nanti kalian akan presentasi nanti satu kelompok satu orang ke depan. Nanti yang nanya boleh menanggapi temannya. Bapak bagikan nih soal kelompoknya nih. LKPD ya, soal kelompok nih, kelompok 1 ya. Ini kelompok 2 dibagi 4 kelompok sama Bapak ya. Itu kelompok 3 ya. Nanti ke depan presentasi ya, satu orang ke depan. Ini kelompok 4. Sok dikasih waktu sama Bapak durasi 10 menit ya. Sok kalian isi, menurut kalian yang disampaikan oleh Bapak itu apa ya. Sok tuliskan nanti ke depan satu orang. Sok ayo belajar berpikir ya. Ayo Rahma dibantu temannya ya. Berpikir bersama-sama, kalian diskusi ya. Berdiskusi dengan teman-temannya. Sok berdiskusi, gabung dengan temannya. Menurut kalian bagaimana? Bantu temannya untuk mengisi.
Ayo Adil, sok dibantu temannya, sok diskusi ya. Epul, ayo bantu temannya Epul ya. Sok Epul. Ayo sok diisi, dibantu temannya. Sok berdiskusi ya. Ayo Epu, ayo dibantu temannya Epu. Sok berdiskusi ya. Ayo. Sok durasi 10 menit ya waktunya. Epul, Epul. Sok dibantu temennya.
Oh, waktunya bentar lagi waktunya. Sok diselesaikan, waktunya bentar lagi. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Mana kelompok 1? Udah belum? Hah? Bentar lagi. Kelompok 2 mana? Bentar. Kelompok 2 mana udah? Mana kelompok 2? Udah. Udah ya. Kelompok 3 mana? Kelompok 4. Udah semuanya udah? Udah ya. Kalau yang sudah berarti sok presentasikan ke depan untuk kelompok 1. Siapa yang mau maju tadi? Siapa? Oh sok ya. Ya temennya perhatikan, nanti kalian belajar menanggapi ya apa yang dipresentasikan di depan sama itu. Sok ke depan sok. Ya ayo sok ke depan ayo. Ayo ke depan. Ya ayo ya. Sok ke depan. Ya. Sok dibacakan. Asoman artinya lain. Ya diam, lain. Bukan atau tempat Yang keras. segala sesuatu apa yang dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas ayat 2. Bunyi surat Al-Ikhlas adalah Allahus Samad, artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi kita harus meminta atau berdoa hanya kepada Allah. Kita tidak boleh meminta ke selain Allah sendiri, tidak boleh meminta ke berhala atau patung. Hanya Allah yang dapat meminta. Hanya Allah yang dapat membantu pertolongan kita. Semua ciptaannya bergantung hidup hanya kepada Allah sampai dia meninggal. Agar cita-cita kali kita tercapai, kita harus berusaha dengan belajar dan tidak lupa berdoa hanya kepada Allah. Kita harus menolong dalam hal kebaikan dan tidak boleh menolong dalam hal maksiat. Oh iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, jadi kelompok 1 menyimpulkan ya. Ada yang mau menanyakan kepada ini? Sok, ditanyakan ada menanggapi? Hah? Ada yang tanyakan nggak yang barusan disampaikan tadi? Ada yang menyimak apa? Menanggapi? Nggak ada? Ya. Sok untuk yang kedua coba ke depan. Untuk kelompok 2. Sok, Epul ke depan. Sok, siapa? Ayo sok. Tepuk tangan, yuk ke kelompok 2. Sok. Apa tanggapan kamu tadi ya? Sok. Yang keras. Sok. Kita selalu membantu orang yang membutuhkan bantuan kita, dan kita tidak boleh sombong apabila kita mempunyai barang baru atau harta yang sangat banyak, dan kita harus selalu mengabdi. Udah, diam. Ya. Contohnya jika ada teman yang tidak membawa uang jajan atau bekal, kita beri sedikit uang kita, dan kita tidak harus Ya. kita telah memberi uang kita. Ya udah, tepuk tangan. Duduk dulu. Ada yang mau nanya nggak? Ditanyakan nggak? Menanggapi? Ada nggak? Udah duduk. Ya, makasih. Tepuk tangan. Nah. Sok dari kelompok 3 ke depan. Kelompok 3. Tepuk tangan kelompok 3. Sok, coba. Yuk, kelompok 3 mana? Sok. Ya. Berdasarkan pemahaman kalian, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai umat Islam memahami nama Allah As-Samad. Sikap kita sebagai umat Islam harus menjadikan Allah sebagai yang tetap meminta dalam segala hal, berusaha menjadi manusia atau pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Kita harus berharap dan meminta kepada Allah. Dengarkan temannya. Sok. Bisa kita buktikan dengan senantiasa menjadi pribadi yang baik, memiliki sifat dermawan dan berjiwa menolong. Dengan begitu, maka pertolongan Allah akan diraih dengan mudah. Udah, sok ada mau nanya nggak? Menanggapi nggak? Nggak ada, ya tepuk tangan.
Sok kelompok 4. Ke depan kelompok 4 ayo. Sok ke depan. Ayo kelompok 4 ayo. Anissa ayo Anissa sok ke depan. Boleh. Tepuk tangan untuk Anissa. Jalan situ, jalan. Kasih jalan. Temennya kasih jalan ya, mau presentasi ke depan. Sok. Udah awas Bu. Ya. Sok coba dibacakan. Tidak memberikan hadapan bagi kita, tidak menjadi manusia yang tidak bisa diandalkan kepada orang lain, menjadi orang yang tidak bermanfaat bagi orang lain atau manusia. Kita tidak bisa Udah, ada yang mau nanya enggak? Enggak ada? Menanggapi? Enggak ada. Oh, tepuk tangan. Udah, duduk semuanya ya. Duduk dulu ya. Oke, kalian semuanya dengan ini Bapak udah diam. Akan menyimpulkan terhadap pembelajaran hari ini, yaitu tentang Asmaul Husna As-Somad. Jadi sekali lagi As-Somad itu pengertiannya adalah maha dibutuhkan. Allah itu sekali lagi dibutuhkan oleh makhluk hidup, oleh manusia, hewan dan tumbuhan. Jadi Allah itu tempat bergantung segala makhluk hidup. Tanpa Allah Subhanahu wa taala, manusia ini akan meninggal dunia, akan mengalami kematian. Maka Allah yang menghidupkan segala-galanya. Dan apabila kita menginginkan sesuatu itu, yaitu memohon kepada Allah. Untuk yang selanjutnya, kita bisa menjadi berperilaku sifat teguh pendirian. Jadi meminta sesuatu itu hanya kepada Allah, sebagaimana ini yang jelaskan Qul huwallahu ahad tadi. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah, dan hanya kepadanya lah kita meminta. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi sekali lagi, kita tidak boleh meminta sesuatu itu selain kepada Allah. Itu namanya musyrik. Kita bisa keluar dari agama Islam. Untuk yang selanjutnya, kita harus bisa meneladani, mengaplikasikan, menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang pertama? Kita bisa melakukan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan beriman inilah kita semuanya mampu melakukan beribadah kepada Allah dengan cara yang takwa. Apa takwa? Menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Untuk yang selanjutnya, meneladani di dalam kehidupan sehari-hari itu, kita itu harus bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Jadi kalau ada orang lain di sekitar kita, di lingkungan kita, kita wajib membantunya. Bukan sunat, tapi wajib. Yang dikatakan itu kan dalam Allah itu, hei manusia yang ada di bumi, berlomba-lombalah kamu di dalam kebaikan, dan jangan berlomba-lomba di dalam kemaksiatan atau ketidakbaikan. Maka dengan itu kita semua akan menjadi manusia yang baik. Nanti kita kebaikannya akan kita ambil hikmahnya atau keenakannya nanti di yaumil akhir, di akhirat nanti ya. Untuk yang selanjutnya, kita harus bisa tadi itu ya, cek pecece apa? Kalau misalkan kita hidup di dunia ini, harus bisa melakukan segala sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain ya. Manfaat itu apa? Yang ada gunanya. Apabila misalkan kalian menjadi manusia yang dermawan. Apa dermawan? Orang yang banyak hartanya, baik tapi peduli terhadap orang lain. Apa? Menyayangi anak yatim, menyayangi janda, dan menyayangi fakir miskin. Sehingga dengan muncul rasa sayang tersebut, kita bisa mengeluarkan harta yang kita punya. Itulah kesimpulan pembelajaran daripada
sifat Asmaul Husna As-Somad. Tadi Bapak udah menyuruh kalian untuk bekerja kelompok untuk presentasi di depan, itu kelompok. Sekarang Bapak akan melakukan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Ini secara mandiri bukan kelompok lagi ya. Ini berdurasi juga 10 menit diisi ya. Ini satu orang satu ya. Seorang satu ya. Awas. Tidak boleh kerjasama. Ini mandiri tugasnya ya. Sok. Durasi 10 menit ya waktunya. Ya. Belum. Yang gak kebagian sok bilang. Dikasih namanya siapa? Waktu 10 menit ya. Siapa yang belum? Lagi siapa? Nih. Sok diisi. Waktu durasi 10 menit ya. Sudah. Siapa yang belum? Yo. Raka belum ya, Raka. Nih. Sok diisi mandiri ya. Ini mah bukan kelompok, tadi kelompoknya. Ini soal LKPD ya. Lembar kerja peserta didik diisi masing-masing. Pak, sok diisi ya. Apa? Artinya. Ya. Sok diisi ya, diisi 10 menit waktunya. Udah. Kita kumpulin. Udah diam. Sok, udah.
Ya. Dah. Ya. Wah. Sok boleh dikedepankan yang sudah, boleh kedepankan. Udah semuanya ya? Belum? Sok. Siapa yang belum? Ya ayo, yang belum. Pasti ada waktu ya. Udah. Udah. Udah semuanya udah? Masih ada yang belum? Sok diisi, masih ada waktu. Sok, Eja udah belum? Udah ya, udah. Berapa orang lagi?
Sok udah kedepankan, sok. Yang udah. Udah semuanya udah? Udah. Alhamdulillah semuanya sudah. Pembelajaran hari ini tentang as-somat sudah terselesaikan. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Ya. Siapa yang mau bertanya silakan sok bertanya sok. Sok bertanya ayo sok. Apa sok bertanya? Tentang as-somat tadi yang dipelajarkan sok ada yang bertanya? Sok, ada yang bertanya enggak? Ada. Kalau tidak ada yang bertanya berarti pembelajaran sekarang cukup selesai ya. Bapak akan memberikan tugas di rumah ya. Nanti kan kalian punya lembar kerja siswa. Nanti yang halaman 27 di rumah diisi tentang latihan as-somat ya. Di halaman 27. Terus untuk yang selanjutnya, untuk materi yang selanjutnya di halaman sekian nanti kalian baca-baca ya tentang akhlak terpuji ya. Tentang akhlak terpuji. Nanti dibaca ya di rumah ya untuk minggu depan. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, kita akhiri ya belajar hari ini. Kalau memang ada kata-kata yang salah dari Bapak mohon maafkan. Maka pelajaran hari ini mudah-mudahan ada hikmahnya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.